Pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang menang atas persoalan hidup. Sebagai bagian dari pelajaran Alkitab kita tentang tidak khawatir esok hari atau hari esok. Kemarin kita belajar firman Allah tentang Elia yang bersungguh-sungguh berdoa. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa, banyak-banyak berdoa supaya kita menang atas roh-roh jahat di udara. Ya, kita lihat tentang Nabi Elia. Kita harus sungguh-sungguh banyak berdoa supaya iblis tidak dapat menghancurkan keluarga Kristen, keluarga kita. Iblis sangat licik, sangat hebat, sangat ahli selama ribuan tahun menghancurkan pribadi umat Tuhan, keluarga umat Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan hal ini. Pengampunan dosa yang kita terima ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya, yaitu kita tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Kita berjuang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kita tidak bisa mempertahankan keluarga kita mengandalkan manusia, mengandalkan harta benda, mengandalkan family. Tidak bisa. Kita harus menyelamatkan keluarga kita, mempertahankan keluarga kita, memelihara keluarga kita dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kita melihat banyak keluarga Kristen yang hancur karena meremehkan iblis, meremehkan firman Tuhan, menganggap mudah. Ibadah seperti pagi ini adalah perkara yang sangat penting dalam rangka memelihara keluarga kita tidak dihancurkan oleh setan. Dengan alat komunikasi yang canggih sekarang, maka anak-anak, apalagi yang sudah remaja dan dewasa, mereka punya privasi, mereka punya kehidupan pribadi yang susah ditembus oleh orang tuanya. Pornografi, kejahatan seksual, kejahatan-kejahatan yang lain sangat mudah masuk melalui alat komunikasi yang canggih. Berapa banyak remaja yang lebih mudah berkomunikasi dengan handphonenya daripada dengan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang lebih mudah berkomunikasi dengan handphonenya daripada dengan orang tuanya. Dan berapa jam yang dilakukan bisa dibandingkan. Sangat berbahaya. Betapa pentingnya keluarga-keluarga Kristen berkumpul bersama dalam gereja untuk beribadah, untuk berbakti bersama-sama, memelihara cinta kasih dalam keluarga itu sendiri, sebab iblis tahu waktunya sudah singkat. Kita harus menjaga diri kita sungguh-sungguh, menjaga keluarga kita sungguh-sungguh.
Banyak keluarga pendeta yang hancur. Banyak keluarga pelayan Tuhan yang hancur. Banyak keluarga jemaat yang hancur. Sangat miris, sangat memprihatinkan, sangat menyesakkan dada. Karena tidak sungguh-sungguh iri Tuhan, meremehkan iblis. Tidak sungguh-sungguh bersama-sama berbakti dalam gereja sebagai sebuah keluarga Kristen. Bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Tidak khawatir hari esok dinyatakan dengan hal-hal itu. Nabi Elia memulihkan ibadah umat Israel kepada Tuhan. Umat Israel meninggalkan peribadatan kepada Tuhan, baik secara pribadi, baik secara bersama. Meninggalkan Paskah, meninggalkan Pentakosta, meninggalkan Hari Raya Pondok Daun, meninggalkan ibadah di bait Tuhan, meninggalkan peribadatan keluarga, dan hancur. Dosa memperbudak mereka. Menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ketika keluarga-keluarga Kristen meremehkan perkara-perkara ilahi, mereka menunggu waktunya untuk keluarganya hancur dan melihat kehancuran yang menyedihkan itu. Hari ini kita belajar tentang benang atas persoalan hidup. Kita membaca 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Kita melihat salah satu tulisan Rasul Paulus yang adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus merupakan salah seorang Rasul Yesus Kristus yang besar, mengalami penyataan ilahi yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Namun Rasul Paulus mengalami begitu banyak persoalan hidup yang sangat luar biasa juga, seimbang dengan berkat dan mujizat yang Tuhan percayakan kepadanya. Paulus menggambarkan persoalan-persoalan hidup yang ia alami dengan istilah dalam ayat 7, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Haleluya. Berkat melimpah, mujizat melimpah. Tiap hari melihat mujizat dan mengalami dan dipakai Tuhan mengadakan mujizat. Berkat melimpah, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Luar biasa.
kualitas dan kuantitas penyertaan Tuhan dalam diri Paulus dan melalui Paulus. Tetapi kita lihat Tuhan memberi suatu duri dalam dagingnya, satu duri saja, membuat Paulus seringkali berputus asa. Seorang utusan iblis untuk menggocok aku, duri dimasukkan dalam daging, lalu kita goyang-goyangkan duri. Sakit ya? Sakit sekali, bahkan berdarah. Daging berdarah. Itulah pengalaman hidup Rasul Paulus. Berkat dan penderitaan adalah seimbang, seperti timbangan yang dua sayap itu ya, dua batu, seimbang. Kalau ingin berkat besar, kita harus mau menerima penderitaan yang besar, persoalan hidup yang besar. Banyak orang Kristen siap mengalami berkat yang besar, tetapi tidak mau siap mengalami penyeimbangnya, yaitu persoalan hidup yang besar yang Tuhan izinkan dialaminya. Rasul Paulus sudah 3 kali berseru-seru kepada Tuhan dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Ayat 8. Paulus berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kalau ia sudah bilang 3 kali, berarti itu luar biasa doanya, kuasanya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi Tuhan menolak, mengabulkan doanya tersebut. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan, hanya sebagian. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, walaupun bagi kita itu buruk atau jelek. Tuhan Yesus saja doanya tidak dikabulkan oleh Bapa. Dalam peristiwa sejarah, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia disalibkan esok harinya. Banyak pengajaran Kristen yang menolak hal ini. Dan ini sungguh merusak iman anak-anak Tuhan. Kita harus belajar mengetahui isi hati Tuhan soal doa-doa kita. Belajar peka mana doa yang sekiranya Tuhan berkenan mengabulkan dan mana yang tidak, supaya kita tidak kecewa
tidak menolak Tuhan Yesus. Tuhan menolak doa Paulus ini. Akhirnya Rasul Paulus sadar bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang ia alami adalah kehendak Tuhan. Akhirnya dia berserah penuh pada Tuhan dan kehendaknya. Tuhan menolak mengabulkan doa Paulus dengan satu tujuan, supaya Paulus tidak meninggikan diri, bermegah atas kelemahannya, suka bermegah atas kelemahannya, mengharapkan Kristus dalam segala sesuatu. Banyak orang Kristen yang dikecewakan dengan pengajaran-pengajaran Kristen yang seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, bahwa Tuhan tidak mengabulkan semua doa umatnya. Kita melihat bahwa Rasul Paulus sadar semua itu harus dialaminya, supaya dia hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, supaya ia mengharapkan surga yang kekal di atas semua hal. Betapa pentingnya kita belajar menerima kenyataan Tuhan tidak mengabulkan semua doa kita. Supaya iman kita dapat berkembang dengan benar dan hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Paulus sendirian. Tuhan memampukan Paulus menanggung persoalan hidupnya sampai ia meninggal dunia sebagai seorang martir Yesus Kristus dan pejuang iman Kristen yang menang selama-lamanya. Paulus mati sebagai martir Kristus. Sejarah mengatakan hal tersebut. Dua Timotius 4 ayat 6 sampai 8 adalah kalimat-kalimat akhir sebelum ia meninggal sebagai martir Kristus. Pada zaman itu menghukum mati orang Kristen adalah undang-undang kerajaan Romawi kuno dan adalah kehinaan yang besar. Kita bisa membayangkan dibunuh, diarak, dibunuh, dipermalukan, diludahi, dihujat, disoraki. Itulah
kenyataan hidup gereja mula-mula, termasuk Rasul Paulus. Mungkin bagi kita yang hadir, bagi orang Kristen pada umumnya, hal itu mengerikan, tetapi itulah sejarah nenek moyang kita secara rohani. Mereka telah meninggalkan teladan bagaimana mengikut Yesus dengan setia. Doa-doa mereka saat itu lebih banyak tentang kesetiaan kepada Tuhan, bukan pemenuhan keinginan, cita-cita, rencana-rencana lahiriah. Karena yang paling penting bagi mereka saat itu, bagaimana setiap hari tetap percaya Yesus sampai mati. Bagaimana mendapatkan kekuatan untuk hal itu. Dan mereka setiap hari berdoa untuk itu. Kita harus banyak belajar berdoa tentang memohon kekuatan iman, kekuatan iman dari Tuhan untuk hari-hari ke depan, sebab tantangan hidup semakin berat, penderitaan aniaya karena Kristus semakin berat. Akan ada banyak orang Kristen yang langkah terakhirnya masuk dalam neraka yang kekal. Harus berhati-hati dalam hidup ini. Akan ada banyak orang Kristen yang langkah terakhirnya nanti masuk neraka yang kekal. Pengalaman Paulus menjadi pelajaran Alkitab yang sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dunia penuh dengan persoalan. Semua orang mengalami persoalan hidup di muka bumi ini. Tujuannya sama, supaya manusia tidak bisa dan tidak meninggikan diri. Walaupun pada faktanya banyak orang yang sombongnya di hadapan Tuhan. Banyak persoalan hidup di muka bumi karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita melihat Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, Allah menghukum manusia yang berdosa dan anak turunannya termasuk kita. Kesukaran hidup di atas muka bumi. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Bagi para perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Untuk laki-laki, terkutuklah tanah karena tanah menjadi kutuk bagi laki-laki. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Betapa besar persoalan hidup manusia dimulai dari Taman Eden.
Karena Adam dan Hawa telah berdosa kepada Tuhan. Dan permasalahan itu turun-temurun hingga saat ini. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mungkin kepada diri kita sendiri, mungkin kepada orang lain, mengapa orang ada masalah? Ya? Itu jawabannya. Mengapa anak Tuhan punya masalah? Mengapa anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan mengalami masalah, mengalami persoalan hidup, mengalami kegagalan, penyakit, mengalami kekecewaan, dan tidak selesai sampai mati? Kebaktian bukanlah untuk meninabubukan umat Tuhan, tetapi menyadarkan umat Tuhan tentang betapa fananya hidup manusia. Persoalan hidup yang Tuhan izinkan dialami oleh anak-anaknya adalah bentuk nyata hajaran Tuhan demi kebaikan umatnya. Sadar atau tidak, kita seringkali melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan sering mengingatkan kita, namun kita tidak mau menanggapinya dengan sungguh-sungguh bertobat melakukan perintahnya. Mungkin perintah secara umum, mungkin perintah yang spesifik atau khusus. Maka Tuhan mengajar kita demi kebaikan kita. Banyak kisah sejarah di dalam Alkitab yang menyatakan hal itu. Salah satunya adalah kisah sejarah Simpson. Kita tahu Simpson, ya. Simpson adalah Nazir Allah, anak Nazar, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Ada 2 larangan: tidak boleh minum anggur dan tidak boleh memotong rambutnya. Simpson melanggar itu. Apa pelanggarannya? Ia menikahi perempuan Filistin. Ia berzina terakhir dengan Delila. Tuhan mengingatkan, tidak didengar. Akhirnya Tuhan membiarkan dia dikalahkan oleh musuhnya dengan bujuk rayu cinta Delila. Cinta bisa membawa orang Kristen meninggalkan Tuhan. Bukan hanya muda-mudi, tetapi juga yang sudah menikah. Bahkan banyak pendeta yang seperti itu. Kita harus berhati-hati. Simpson dipakai Tuhan luar biasa, namun ia sombong. Ia meremehkan Tuhan, menolak melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan membiarkan ia dikalahkan oleh musuhnya, dipermalukan dengan sangat menyakitkan. Dalam keadaan yang sangat dipermalukan, Simpson bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara orang Filistin mempermalukan Simpson? Matanya dijungkir, dimasukkan dalam penjara,
dan seperti hewan. Saudara baca Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, pekerjaan hewan. Simson dipermalukan seperti hewan, dicungkil kedua matanya. Cara orang kuno pada saat itu mencungkil kedua matanya bukan membius orang itu baru dicungkil matanya, tidak, tapi dalam keadaan sadar dicungkil kedua matanya pelan-pelan. Matanya dicungkil pakai pisau, keluar. Itulah ajaran Tuhan untuk Simson karena mengabaikan Tuhan. Pelajaran bagi kita, ketika kita seperti Simson, Tuhan membiarkan kita dipermalukan dengan sangat menyakitkan. Entah bagaimana cara iblis mempermalukan. Dalam keadaan yang sangat dipermalukan, Simson bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Ia memohon kemenangan. Ayat 28 dari Hakim-Hakim 16. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Dipermalukan, dicungkil matanya, dibelenggu dan bekerja seperti hewan, dan yang ketiga dijadikan lawakan. Di muka umum 3.000 laki-laki dan perempuan menonton lawak Simson. Ayat 27. Jika kita menolak melakukan firman Tuhan, Tuhan meninggalkan kita dan kita menjadi lawak. Simson bertobat sungguh-sungguh, memohon kemenangan, dan akhirnya ia menang atas bangsa Filistin. Ayat 30. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tuhan mengabulkan doa Simson. Biarlah aku mati, tapi aku menang. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Mengapa Tuhan menghajar kita? Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini anak Tuhan, anak-anak Allah, dan kita orang yang dikasihi, diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, Tuhan menyesah orang yang diakuinya. Rupa-rupanya Tuhan melihat Paulus ada sombong sedikit. Wah, ini bahaya. Maka Tuhan menghajar Paulus, menyesah Paulus. Supaya Paulus tidak binasa. Marilah kita belajar menangkap maksud keinginan Tuhan melalui persoalan hidup yang sedang kita alami. Hal yang kedua, Tuhan mengizinkan persoalan hidup dialami anak-anaknya, karena Tuhan sedang memurnikan umat-Nya. Tujuan dari persoalan hidup adalah pemurnian umat Allah. Tuhan mengizinkan berbagai persoalan hidup dialami oleh umat-Nya untuk memurnikan umat-Nya. Kita sedang dimurnikan Tuhan melalui banyak persoalan hidup yang kita alami. Dimurnikan dari kecemaran duniawi. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan bisa berjaga-jaga dan berdoa. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa menolak kecemaran dunia masuk menguasai hidup kita. Maka Tuhan mengizinkan banyak persoalan hidup kita alami supaya kita murni seperti Dia, hati yang murni, hati yang suci. Kita sedang dimurnikan Tuhan. Salah satu kisah sejarah yang sangat terkenal berkaitan dengan pemurnian adalah Ayub. Kita melihat Ayub pasal 1. Ayub seorang yang saleh dan jujur. Tuhan sendiri berkata, Ayub seorang yang saleh. Dalam Ayub pasal 1 ayat pertama. Seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Luar biasa. Orang yang sangat baik. Seringkali orang berpikir, orang yang sangat baik kok malah banyak persoalan hidupnya. Kok malah lebih banyak, semakin iring Tuhan kok lebih banyak persoalannya. Ayub dimurnikan Tuhan. Kita melihatnya dalam satu hari, semua yang dia punya hilang lenyap, termasuk kesehatannya, termasuk istrinya. Istrinya meninggalkan dia dan memaki-maki dia. Istrinya melupakan kebaikan Ayub yang memberi apa yang diinginkan istrinya. Karena Ayub seorang yang kaya raya. Tapi kita melihat dalam satu hari Tuhan izinkan iblis mengobrak-abrik kenyamanan Ayub, berkat Ayub, sampai dalam taraf yang mengerikan. Kita melihat
Dalam satu hari semua lenyap. Tetapi kita melihat Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, taraf iman Ayub sangat tinggi. Ia tidak berdosa dengan bibirnya. Betapa banyak dosa yang kita lakukan melalui bibir kita. Tuhan punya alasan yang cukup untuk membinasakan kita dengan menghitung dosa bibir kita. Tapi Ia tidak melakukan hal itu. Dalam kesumaannya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Ia tidak memaki-maki istrinya, tidak membalas maki istrinya. Ia menegur dengan bijak. Ia menahan amarah. Ayub berkeluh kesah. Rupa-rupanya ada kelemahan dalam diri Ayub. Mulailah yang kotor dalam hati Ayub keluar melalui pemurnian itu. Ayub bukanlah orang yang sempurna. Mulailah pasal 3 sampai pasal 42. Semua yang tersimpan dalam hati Ayub keluar. Pemurnian dijalankan. Dan akhirnya Ayub mengerti semuanya itu. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Persoalan hidup yang berat yang dialami Ayub dipakai Tuhan untuk Ayub beristirahat dari kesibukan, supaya Ayub punya waktu yang banyak duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya lebih dalam lagi. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kekristenan adalah pengalaman hidup, entah buruk entah baik, tujuannya supaya mataku sendiri memandang engkau. Tuhan memurnikan anak-anaknya. Pada akhirnya Ayub berbahagia setelah ujian hidupnya selesai. Ada banyak orang Kristen di masa lalu dan masa kini yang mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus, sampai mereka mati sebagai martir Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 hal itu disampaikan. Ayat 39. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iman mereka besar, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bicara tentang hidup berkat secara lahiriah. Hanya orang Kristen di masa lalu dan masa kini yang hidup seperti ini. Iman mereka lebih baik dari kita.
tapi mereka tidak memperoleh berkat yang limpah seperti kita. Kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa menikmati hidup dengan baik, makan dengan baik, dan seringkali kita tidak bersyukur untuk hal itu. Banyak orang Kristen yang menderita, iman mereka luar biasa, tapi mereka tidak menerima berkat lahiriah. Bukankah hidup kita adalah kasih karunia? Kalau Tuhan memakai hukum sebab akibat, maka kita tidak mendapatkan berkat seperti saat ini. Kalah dengan mereka yang teraniaya. Ukuran iman mereka besar, maka seharusnya mereka yang terima berkat lahiriah yang lebih hebat dari kita. Tapi faktanya mereka tidak alami, dan malah kita yang alami. Tuhan memurnikan kita supaya kita hanya memandang Dia dan hidup yang kekal. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19, hal itu disampaikan oleh Rasul Paulus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Ayat 19 berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Tuhan Yesus memurnikan kita supaya kita menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia, kepada Tuhan Yesus sendiri. Persoalan-persoalan hidup yang kita alami, yang tidak henti-hentinya ini, dipakai Tuhan supaya kita menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia, kepada Tuhan sendiri. Pemurnian dari Tuhan sangat penting untuk dialami oleh semua orang Kristen, karena itu adalah kehendak Allah. Dalam ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Rumah Allah yang dihakimi Allah terlebih dahulu. Yesus adalah hakim yang adil bagi semua orang. Dan pertama kali Ia menghakimi gerejanya. Sejak kapan? Sejak gereja itu lahir 2000 tahun yang lalu. Terus kita dihakimi Tuhan. Terus Tuhan menghakimi kita. Dengan bagaimana Ia mengizinkan persoalan hidup kita alami. Itulah cara Dia menghakimi kita, supaya kesudahannya adalah keselamatan jiwa yang kekal. Perhatikan ayat 18. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik, orang berdosa tidak diselamatkan sama sekali. Penghakiman dari Allah untuk memurnikan kita supaya kita diselamatkan dari api neraka yang kekal, dari murka Allah yang sedang berlangsung atas dunia. Murka Allah tidak hanya bencana alam, bencana kemanusiaan. Murka Allah juga pembiaran Allah atas manusia untuk berbuat dosa semau mereka, diperbudak dosa lebih dalam dan lebih dalam lagi. Roma 1. Kita harus berhati-hati.
Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati. Mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 28. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Luar biasa murka Allah. Murka Allah yang paling mengerikan adalah menyerahkan manusia pada pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan yang terkutuk. Banyak orang-orang di sekitar kita dihukum Allah, dihukum Yesus seperti ini. Bersyukur sekali kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita merdeka dari hal-hal yang terkutuk ini. Kita hidup sederhana, haleluya, puji Tuhan. Yang penting saya merdeka, tidak dimurkai Tuhan dengan cara seperti ini. Diserahkan Tuhan pada iblis untuk diperbudak iblis selama-lamanya. Kita bersyukur. Hal yang ketiga, persoalan hidup dipakai Tuhan untuk menolong umatnya. Tuhan mengizinkan banyak persoalan hidup dialami oleh umatnya, supaya umatnya mengalami pertolongannya pada waktunya. Banyak kisah sejarah di Alkitab yang menceritakan hal itu. Dan salah satu yang terkenal adalah kisah sejarah Yusuf. Yusuf harus mengalami begitu banyak persoalan hidup yang berat, sampai akhirnya ia mengalami penggenapan mimpinya, bahkan lebih daripada mimpinya. Hanya Tuhan yang telah melakukan hal itu padanya. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, marilah kita bersyukur untuk persoalan hidup yang sedang kita alami. Banyak orang Kristen yang ingin mengalami berkat Allah yang luar biasa, namun menolak jalan Allah untuk mengalaminya, yaitu diizinkan Tuhan mengalami persoalan hidup yang berat. Kita sedang dilatih berperang. Tantangan hidup di akhir zaman semakin berat dan ganas. Hidup di akhir zaman merupakan hidup yang sukar, ya, itu kata Alkitab. Sebagian besar orang, bahkan termasuk orang Kristen, tidak tahan hidup di akhir zaman ini, saking sukarnya hidup ini. Kita bisa melihat banyak sekali permohonan doa di channel-channel YouTube Kristen. Mohon bantuan doa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Itu bukti hidup sangat sukar. Orang Kristen tidak tahan. Persoalan hidup Tuhan izinkan kita alami supaya kita banyak berlutut di kaki Tuhan, menunggu waktunya Tuhan menolong kita. Ibrani 4 ayat 16. Tidak saya baca ya di sini, bisa dulu. Baca Ibrani 4 ayat 16. Tanpa Tuhan kita tidak akan tahan hidup di akhir zaman ini, karena zaman ini zaman begitu sukar. Yang paling sukar menolak godaan, berdosa, dan diperbudak oleh
dosa. Itu yang paling sukar. Hanya orang butuh uang. Hati ingin tidak menjual tubuh. Entah laki, entah perempuan. Entah anak kecil, remaja, dewasa, tua. Bisa tidak punya keterampilan. Saya jual tubuh. Betapa sukarnya zaman ini. Marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Rahasia menang atas persoalan hidup adalah berserah penuh pada kehendak Allah. Matius 26 ayat 39, Yesus berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Filipi 2 ayat 8, Yesus memilih taat sampai mati di kayu salib. Marilah kita berserah penuh pada kehendak Allah. Kita belajar percaya bahwa Allah yang memegang kendali hidup kita, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah kita, Yesus Kristus. Maka hati kita akan tenang. Hati yang tenang membuat kita dapat berjaga-jaga dan berdoa. Sebagai penutup dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ayat penutup pagi ini. 1 Petrus 4 ayat 7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Dunia akan dilanda kesusahan besar yang menimpa semua orang tanpa kecuali. Mari kuasai diri, jadi tenang dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.